datang di video pembelajaran saya, yaitu dengan Ibu Rahma. Di sini saya akan menjelaskan materi mata pelajaran IPA kelas 5 sekolah dasar. Tetapi sebelum itu, gimana kabar adik-adik semua? Tentunya masih pada semangat belajar dong. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang simbiosis. Ada yang tahu tidak apa itu simbiosis? Untuk mengetahui jawabannya, tonton terus ya video ini sampai selesai. Jadi, apa sih simbiosis itu? Simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling berinteraksi. Nah, dari interaksi ini menghasilkan suatu keuntungan, kerugian, bahkan ada juga yang tidak mendapatkan apa-apa loh, yaitu tidak mendapatkan kerugian dan juga tidak mendapatkan keuntungan. Nah, untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut ini ya. Nah, ini dia contoh simbiosis. Dari contoh ini, ada dua makhluk hidup yang saling berinteraksi. Dua makhluk hidup ini yaitu ada manusia dan juga ada tumbuhan. Interaksi yang sedang berjalan yaitu bahwa manusia sedang menyiram tanaman. Itu interaksi yang diberikan dari manusia kepada tumbuhan. Sedangkan interaksi dari tumbuhan kepada manusia yaitu tumbuhan memberikan oksigen dan juga udara segar untuk manusia. Nah, interaksi yang diberikan oleh manusia dan tumbuhan ini ternyata saling menguntungkan. Sebab apa? Sebab manusia mendapatkan oksigen yang diberikan dari tumbuhan dan tumbuhan mendapatkan nutrisi dan perawatan khusus dari manusia. Nah, ini yang disebut dengan simbiosis. Setelah adik-adik telah mengetahui apa itu simbiosis dan contohnya, maka selanjutnya Ibu akan menjelaskan jenis-jenis dari simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3 macam jenis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis parasitisme, dan yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Apa sih dari ketiga jenis itu? Simak ya. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang menghasilkan keuntungan, yaitu terdapat dua makhluk hidup yang saling berinteraksi dan keduanya mendapatkan keuntungan. Yang kedua, simbiosis parasitisme, yaitu simbiosis di mana salah satu makhluk hidupnya mendapatkan kerugian. Nah, sedangkan makhluk hidup lainnya mendapatkan keuntungan. Jadi, simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kerugian. Sedangkan yang ketiga, simbiosis komensalisme, yaitu simbiosis yang salah satu makhluk hidupnya mendapatkan keuntungan dan satu makhluk lainnya tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian. Nah, untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut ya. Nah, ini dia contoh dari simbiosis mutualisme. Dari simbiosis ini terdapat dua makhluk hidup yang saling berinteraksi. Yang pertama terdapat hewan serangga, yang kedua yaitu terdapat tanaman. Nah, keduanya saling menguntungkan. Bagaimana? Kok bisa ya? Nah, ternyata di sini serangga sedang mengambil madu atau mengambil sari-sari makanan dari tanaman tersebut. Sudah jelas dong, serangga mendapatkan keuntungan. Nah, ternyata dari proses ini, tumbuhan pun sedang dibantu penyerbukan oleh serangga. Nah, dari situ sudah jelas juga bahwa tanaman juga mendapatkan keuntungan dari serangga sebab dibantu penyerbukannya. Nah, ini dia contoh dari simbiosis parasitisme, yaitu terdapat dua makhluk hidup yang saling berinteraksi, di mana salah satu makhluk hidupnya mendapatkan kerugian. Nah, contohnya makhluk hidup di sini yaitu ada manusia dan ada nyamuk. Nah, interaksi yang diberikan yaitu bahwa sudah terlihat jelas nyamuk sedang menggigit tangan manusia.
Sedangkan yang mendapatkan keuntungan itu sendiri adalah nyamuk, sebab nyamuk mendapatkan darah dari manusia, yaitu akan menjadikan sumber makanan. Contoh yang terakhir adalah simbiosis komensalisme. Nah, di sini terdapat dua interaksi makhluk hidup di mana salah satu dari mereka tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya di sini terdapat tanaman anggrek dan tanaman pohon. Interaksi yang sedang berjalan yaitu bahwa anggrek sedang bertempat tinggal dan menempel pada pohon tersebut. Nah, yang mendapatkan keuntungan di sini sudah jelas dong, anggrek. Kenapa? Sebab anggrek bertempat tinggal dan dapat hidup di pohon tersebut. Sedangkan pohon tersebut tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan kerugian dan keuntungan dari tanaman anggrek tersebut. Sebab anggrek tidak memberikan sari makanan dan juga tidak mengambil sari makanan, jadi tidak mendapatkan apa-apa dong. Nah, dari ketiga contoh ini, apakah sudah jelas? Nah, itu dia penjelasan yang telah saya berikan mengenai simbiosis, mulai dari pengertian simbiosis, contoh simbiosis, dan jenis-jenis simbiosis. Bagaimana adik-adik? Tentunya sudah pada paham dong apa itu tentang simbiosis. Cukup sekian dari saya mengenai pemaparan materi simbiosis. Sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.